Apa kabar semua? Sehat-sehat? Becik. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, luar biasa. Kapan nyampe dari Bali? Kapan mulai syuting di Jakarta? Mereka mah duluan. Duluan naik pesawat ya? Gua pertama. Oh, Brian, Brian. Shanice baru kamu yang nyampe Jakarta. Oh, private jet lagi tambal ban jadi susah. Bener, guys. Gimana rasanya beda syuting di Bali sama di Jakarta? Ada perbedaan nggak? Beda cateringnya. Kalau di Bali mantap. Kalau di Vibe-nya sini gimana vibe-nya? Mantap. Lebih bagus Puncak. Lebih bagus Bali. Bali. Ratingnya juga kan? Berapa Gitu loh. episode sih di Bali kemarin? Makanya kita lagi siap-siap on the way Bali lagi nih, guys. Makanya, ya kan Pak Omian? Oh man. Oke, boleh sedikit dijelasin lagi karakter kalian, mungkin teman-teman media ada yang belum tahu, mungkin ada yang mungkin udah tahu, cuman mungkin biar di refresh lagi lah karakternya dari Samuel, Shanice sama Brian sendiri di Naluri. Oke. Ini udah belum? Mulai dari udah mulai. Oh, udah. Oh ya, oke. Halo, nama gue Samuel, berperan sebagai Zain. Zain itu di Naluri Hati dia orangnya baik, lah emang bener kan? Baik, dia pengusaha. Terus juga dia belum pernah pacaran. Dia kayak Raya. Kayak Raya pengusaha kan kayak Raya. Ya gitulah. Jadi ya kurang lebih protagonis yang good lah, selain karakternya looks-nya juga good. Oh bener, that's true. Iya bener, itu sih kurang lebih berwibawa gitu, pemberani, terus juga tegas ya, karena basicnya mungkin ya pengusaha itu, dan ya dia menafkahi keluarganya sendiri sih itu sebenarnya gitu. Jadi bertanggung jawab lah. Backbone, iya. Zain in the backbone. Oke. Kalau Shanice gimana? Kalau aku Shanice berperan sebagai Dinda dan Naila. Dinda dan Naila ini protagonis. Anaknya jago bela diri, terus fearless, terus baik, penyabar, suka senyum, hahaha. Anaknya apa ya? Slow, kayak santuy aja, nggak suka masukin anything ke dalam hati, too serious, sayang keluarga, gitu, pemberani, gitu. Oke. Brian mungkin silakan. Brian. Iya, di Naluri Hati gue berperan sebagai Harry Styles ya. Oh man. Gue berperan sebagai Sandy. Sandy itu cowok musisi, dia tuh anak band, vokalis. Baik hati tentunya, penyayang banget, pantang menyerah demi cintanya. Sayang banget sama Dinda yang dimainin sama sama siapa namanya? Shanice. Oh man. Sad boy. Oke. Bucin. Romantis. Oh, yang Sandy ini karakternya yang sebelum Dinda amnesia ya? Iya, sebelum jadi Naila. Kan? Sebelum jadi Naila. Jadi Dinda sama Sandy, Naila sama Zain. Oh. Lover boy, sad boy. Sad boy. Nah kalau Naila sama Dinda sendiri tuh punya karakter beda nggak sih atau sama? Gimana? Dari si Naila sama si Dindanya sendiri tuh ada berbeda karakter nggak sih? Tadinya aku juga nanya itu sih sama sutradaranya. Tapi nggak ada sih sebenarnya, soalnya cuman amnesia parsial kan. Jadi emang dia tuh nggak kehilangan karakter dia cuma lupa identitas dia. Tapi karakternya basically tetap sama, tetap anak yang ceria, anak yang fun, tegas, baik, jaga bela diri gitu, dan penyayang. Oke. Mungkin sebelum kita lanjutin, teman-teman media silakan jika mau ditanyakan, open mic. Bisa langsung ke Brian sama Shanice. Ya. Ada yang mau bertanya? mana orang medianya? Halo. Oh ini udah rame ternyata tahu. Udah. Tapi kok ini cuman lihat 4 ya? Ada yang mau nanya? Oh, iya. Selamat sore. Sore Mbak. Sore. Saya tanya sama Senis ya. Bermain menjadi amnesia meski parsial. Kemana itu harus belajar dan bagaimana, siapa yang menjadi role model untuk itu? Terima kasih. Mbah Google. Yes, betul. Singkat, padat, jelas, Google. Dan juga udah sebenarnya nggak perlu terlalu nyari role model atau susah-susah gimana sih, karena dari directornya sendiri juga udah nanemin karakternya yang mateng gitu loh. Kayak
Shanice, kamu sebagai Dinda, Dinda backgroundnya seperti bla 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 bla, dan kamu amnesianya parsial seperti ini. Jadi kita maininnya udah enak gitu sih Kak. Tidak susah ya kalau gitu ya. Enggak sih Kak. Tapi benar cari role modelnya dari Google. Bener dong, soalnya mau nyari di mana lagi kan kita Google amnesia parsial gitu. Oh, berarti amnesia parsial tuh kayak gini. Karena kan kebanyakan orang mikirnya, oh kalau amnesia berarti dia lupa segala macem. Ya enggak, dia tuh nggak lupa warna, dia nggak lupa rasa, dia cuma lupa identitas dirinya. dia aja. Yes. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak Fatmi. Mungkin teman media lain Wali. ada yang mau bertanya lagi? Semua mewali. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman media yang lain? Oke, kalau nggak ada. Oh, yes. Ya, dari Halo Selebriti SCTV nih. Oke, silakan Mbak. Ya, Kak Syani sama Samuel disatukan dalam satu frame. Sebelumnya itu pernah nggak sih disatuin dalam satu frame, terus udah saling kenal apa belum? Ada kesulitan apa enggak sih? Halo Mbak, ya saya jawab ya. Kalau saya sama Shanice ini mungkin ini baru pertama kali project bareng dan kita juga baru pertama kali kenal. Itu pun juga langsung kenalnya di Bali pas kita mau take ya, pas mau syuting baru kenal. Jadi ya so far sih baru kenalnya sih untuk pertama kalinya di situ gitu. Lebih ke situ sih. Ayo Shanice jawab. Iya, baru kenal sama kamu itu di Bali, langsung take action. Tapi so far nggak ada kesulitan sih karena juga semuanya baik-baik, mau open discuss gitu loh Kak. Betul. Jadi ada yang ngetik tapi aku nggak baca. Mana? Oke, sudah cukup Mbak? Gue nggak tahu bentuknya gimana. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Tablet Bintang. Sama yang semua mau tanya buat Shanice. Ini debut stripping pertama. Bener ya? Betul. Bagaimana rasanya? Rasanya wow, amazing. Ceritain dong apa yang amazing gitu loh. Tanya. Ya amazing, ya seru dong. Why? Man. Because in Cinemark gitu. Yeah, because I'm in Cinemark with Samuel Zilgur and Brian McKenzie, you know. Udah masuk angin. Ya, Siapa yang masuk angin? ya gitu ya. Amazing, seru karena dapat cerita yang beda. Terus debut langsung ke Bali, asik, langsung ke Bali. Terus dapat cerita juga yang nggak biasa, penggarapannya juga nggak kaleng-kaleng kayak penggarapan OTT pas di Bali. Dapat lawan mainnya yang senior, jadi happy lah Kak. Yang senior pengalaman. Aja Loh. Tua. Harapannya gimana Mbak? Harapannya sinetron ini Kamu Mbak? bukan MC. Gak apa-apa, udah jawab aja. Harapannya yang gimana? panjang. Gak apa-apa harapannya gimana? Harapannya supaya sinetron ini bisa panjang. Amin. Amin. Dan menjadi apa ya? Ya gebrakan baru lah. Jadi sinetron tuh bisa pengemasan ini kayak OTT. Dan kita bisa kembali ke Bali lagi. Saya setuju. Saya setuju dengan itu. Ngomong-ngomong Bali. Oke, ngomong-ngomong Bali, keseruan apa sih paling berkesan untuk Shanice? Sebenarnya di antara kita sih enggak, ada teman kita satu lagi tuh seru banget di Bali dia hidupnya. Ya, kalau kita sih enggak, kita kan Tapi fokus. lagi syuting orang. Kita lagi fokus kerja soalnya. Iya. Tapi Satu, gimana? satu doang yang fun Satu banget doang. di Bali. Fun banget dia, lepas banget Ya. dia, all out dia. Sebutin nggak? Jangan. Jangan. usah. Nah, kalau gua di Bali ya seru karena ya karena gue juga udah di Bali juga dan lagi have fun, lagi jalan-jalan terus kerja. Oh ya udah, seru juga ternyata ngeliat Yes. spot-spot baru lagi di Bali, villa-villa yang keren. Oh jadi ntar mau jalan-jalan sama keluarga di sini gitu. Oh Shanice gimana? Kalau aku banyak pengalaman serunya Kak, nyoba-nyobain kayak nggak liburan juga sih, cuman ya banyak refreshmentnya aja, refreshing juga. Terus juga banyak pengalaman berkesan seperti mabok di kapal bersama Brian, terus muntah-muntah di kapal. Enggak, mabok laut. Yang scene itu loh, scene opening. Oh iya. Yang literally. Yang di kapal. Literally, Jadi episode nggak mabok, 1, itu nggak scene mabok 1. bareng ya, mohon maaf. Anda sendiri yang mabok. Ya tapi Ngajak-ngajak deh maboknya. Iya, ngajak-ngajak nih maboknya. itu gue udah minum antimo sih, cuman nggak Malah mempan. tidur lah kalau kan Nggak nggak nyebut mempan, merek guys. Oh iya, sorry guys. ya, Maaf ya teman-teman. Pokoknya gitu deh. Banyak deh pengalaman berkesannya gitu deh. Coba Brian apa? Kalau gue sih ngerasa fun banget di Bali karena ya kayak tadi Shanice bilang penggarapannya tuh udah kayak OTT banget di Bali. Terus setnya juga set-setnya luar biasa, bagus banget dari
episode 1 itu ngerjain ceritanya, kita udah tahu ceritanya seperti apa, terus ngegarapnya di set-set baru yang di Bali yang bagus banget, jadi semangat aja gitu kayak wah keren nih bakal jadi keren. Alhamdulillah juga makanya keren ya episode 1 kita. Pokoknya semua setnya real, nggak ada yang di set-set Iya, Kak. semua real set. Yes. Oh, oke. Nah, waktu di Bali tuh kalau nggak salah sempat viral Shanice hilang. Bener. Ah, itu dia tuh. Wah, kacau. God damn it. Bikin Ngomong pusing. gitu. Aduh. Iya, gue hilang Kak. Biasa anak muda, Mas. Emang sukanya kan ghosting. Dia sukanya ghosting terus. Lu, Brian tahu nggak dia Emang kemana? hobi. Gue nggak tahu sih Apa? waktu itu. Dia belum, sampai sekarang dia belum bilang nih sama gue kenapa. Iya. Kita tuh nggak ada yang tahu di lokasi dia kemana. Bener, cuman Om Oh, Yan gitu. doang yang tahu. Ya biasalah. Anak muda kan. No man. Mungkin karena Waktu hilang, stripping pertama, Iya. Berda. Terus gue kayak oh my god. Kayaknya dia semedi di gua kali ya. Iya. Hah, minta petunjuk Gue gitu ya. mencari apa ya, terang lah. Jadi gue menghilang dulu Kak. Emang hobi gue. untuk brand lu deh, berperan sebagai sad boy katanya tadi kan. Apakah sih arti cinta yang sesungguhnya bisa untuk sosoknya Sandi atau sosoknya Brian, terserah. Persepsi arti cinta yang sesungguhnya. Persepsi, emang cinta itu perlu persepsi atau alasan ya? Iya, resepsi Iya, sih sudut nanti. pandang. Resepsi Sudut pandang. ya? Resepsi. Sudut pandang loh. Oh, sudut pandang Brian dulu kali ya? Boleh. Brian, gimana? Cinta yang tulus itu menurut gua tidak meminta apa ya? Minta honor. Apa gimana? Ya tidak. Asking back. Ya, tidak meminta balik cinta itu kembali gitu loh. Jadi emang jadi memberi ya benar. Cinta itu memberi. Free will. Free will ya. Kalau Sandy sih cinta itu sesuatu yang harus diperjuangin, yang harus nggak boleh nyerah gitu aja, harus dipertahanin lah. Ya seperti itu mungkin. Oke. Lalu untuk Shanice atau Dinda nih karakternya, sungguh sosok seperti apa sih kamu ingat untuk menjadi pendamping hidup sosoknya Sandi kah atau Zain? Sandi atau Zain ya? Sebagai Dinda nih ya. Sebagai Dinda dan sebagai Shanice deh, kayak tadi Brian. Oh, satu berarti satu ini dulu. Sebagai Dinda, sosok untuk pendamping hidup adalah orang yang selalu ada dan ngerti perjuangan jalannya kali ya, kalau sebagai Dinda yang aku tangkep gitu. Tapi karena kan Dinda nih hidupnya banyak lika-liku nih gitu. Jadi perlu orang yang bisa memahami itu. Nggak tahu Zain, nggak tahu Sandy lah. Atau jangan-jangan Rian atau Faiz, nggak tahu. Terus Tony nggak tahu. Ipul nggak tahu. Kalau Shanice, apa tadi pertanyaan gue sampai lupa. Untuk Shanice ya. Menjadi benih hidup. Untuk Shanice adalah orang yang takut akan Tuhan. Yeay. Praise the Lord. Yes, that's it. Karena orang kalau udah itu as simple as that, pasti yang lainnya the truth will follows gitu sih Kak. Haleluya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Singgalang. Bagaimana konflik keluarga ditawarkan di Naluri Hati menurut Anda bertiga? Apa bedanya dengan sinetron yang pernah ada? Yang pernah Anda mainkan sebelumnya? Apa ya? Seberapa rumit sih konflik? Buat terserah siapa yang mau jawab bertiga. Kamu ya? Tadi pertanyaan apa? Enggak, ini kan konflik keluarga. Kakak lanjutin. Mungkin nih sama lebih pengalaman ya di sinetron konflik keluarga nih. Yang konflik keluarga yang ditawarkan di Naluri Hati menurut Samuel atau Brian mungkin yang lebih spesifik, apa bedanya sih dengan sinetron yang pernah kalian berdua mainkan? Oke. Jadi untuk konflik keluarganya ini so far sih dari keluarga gua belum ada karakter bokap gue siapa, bagaimana detail keluarga gue tuh belum semuanya tuh terbuka. Cuman yang udah kita jalanin adalah gue suka sama si Naila, yang which is itu Nailanya sendiri juga amnesia parsial. Nah itu garis besar bedanya dari yang pernah gue jalanin sebelum-sebelumnya. Cinta tanpa identitas. Ya jadi guys, ya itu benar, cinta tanpa identitas, lebih ke situ sih Mas. Kalau yang judul-judul sebelumnya mungkin ya sudah ada identitas, udah ada kejelasan lah seperti apa, gimana lawan mainnya seperti apa gitu. Ya sebelumnya. Belum. Tiba-tiba Zen jadi seorang. Mungkin itu jadi plot twist kali ya nanti. Maybe. Itu kayaknya di episode 500. Oh iya, siap.
Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Hotshot. Ini dilihat dari usia sinetron ini didominasi sama artis senior. Sebenarnya sih iya, pengalaman kalau kata. Iya, pengalaman yang senior. Gus lengkap. Iya, Shanice menyesuaikan. Nah, dari sosok Shanice sendiri kan tadi kan baru pertama kali nih join. Itu gimana sih menyesuaikannya? Deg-degan nggak sih? Atau ada ketakutan? Aduh, gue bisa nggak ya? Chemistry sama Samuel atau sama Brian? Boleh ceritain sedikit nggak? Enggak sih Kak, karena sini orangnya semua walaupun ada gap year usia, tapi mereka tuh awet muda. Jadi taste-nya muda, bercandanya muda, very open and humble. Jadi nggak gimana-gimana sih. Ketemu juga ya udah ngobrol, bercanda, ngobrolin naskah gitu. Jadi nggak susah sih. Untungnya, puji Tuhan. Oke.